Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran Nur Aifa dengan NIM 2301010023. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Prinsip dasar klasifikasi adalah dengan melihat persamaan dan perbedaan setiap makhluk hidup. Begitu juga dengan manfaat dari kehadiran makhluk hidup tersebut. Selain itu, klasifikasi juga dilakukan dengan melihat ciri-ciri morfologi, anatomi, dan biokimianya. Hasilnya akan muncul kelompok makhluk hidup atau disebut juga dengan takson. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Ada 5 poin. Poin pertama yaitu menjelaskan tentang klasifikasi. Yang kedua itu menjelaskan tentang tujuan klasifikasi. Yang ketiga, dasar-dasar pengklasifikasian makhluk hidup. Yang keempat, prinsip-prinsip dalam klasifikasi makhluk hidup. Dan yang kelima, ciri-ciri umum klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian klasifikasi. Klasifikasi adalah penyusunan makhluk hidup secara teratur ke dalam sesuatu makhluk hidup secara individu. Sistem penyusunan ini berasal dari kumpulan informasi menggambarkan kekerabatan dan juga suatu cara untuk mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan-golongan atau unit-unit tertentu. Lanjut pada poin yang kedua yaitu tujuan dari klasifikasi. Tujuan klasifikasi makhluk hidup ialah memudahkan mengenali dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan khusus yang pertama mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan perbedaannya. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui hubungan antara makhluk hidup. Yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui. Lanjut pada poin yang ketiga yaitu dasar-dasar pengklasifikasian makhluk hidup. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan persamaan morfologi dan anatomi. Hal pertama yang dilihat dalam membedakan makhluk hidup adalah melihat bentuk luar. Misalnya bulu maupun bentuk paruh burung. Tidak berbeda jauh pada tumbuhan. Hal yang diamati pertama adalah bentuk fisik tumbuhan, seperti bentuk pohon, daun, buah, warna bunga, dan lain-lainnya. Ciri-ciri ini dinamakan morfologi. Apabila diamati secara teliti seperti kambium, sel, maupun berkas-berkas penganut, ciri-ciri ini disebut anatomi. Lanjut pada poin yang kedua yaitu klasifikasi berdasarkan persamaan fisiologis. Berdasarkan kesamaan dalam fungsi fisiologis tertentu, misalnya klasifikasi berdasarkan cara organisme menangani proses metabolisme, pernafasan, pencernaan, atau struktur sistem saraf. Ini memungkinkan untuk mengelompokkan organisme berdasarkan cara mereka menangani kebutuhan fisiologis berdasarkan dalam lingkungan mereka. Contohnya, klasifikasi seperti ini dapat termasuk vertebrata dan invertebrata, organisme aerobik dan anaerobik, atau berdasarkan jenis metabolisme seperti autotrof dan heterotrof. Poin yang ketiga yaitu klasifikasi berdasarkan biokimia. Bagaimana cara membedakan makhluk hidup kembar apabila secara fisik sama persis? Nah, cara ini dapat digunakan adalah dengan cara biokimia. Biokimia ini adalah cara mengetahui klasifikasi makhluk hidup dengan menggunakan unsur-unsur kimia. Misalnya dengan enzim, protein, maupun DNA. Sebab setiap makhluk hidup mempunyai unsur kimia yang berbeda-beda. Oke, di sini dilanjutkan dengan poin yang keempat yaitu prinsip-prinsip dalam klasifikasi makhluk hidup. Prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup berkaitan dengan cara-cara di mana para ilmuwan mengelompokkan organisme berdasarkan kesamaan dan perbedaan karakteristik tertentu.
Di dalam prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup ada beberapa prinsip. Yang pertama, sistem klasifikasi, yaitu menggunakan sistem klasifikasi seperti biologis, yaitu dari kingdom hingga spesies. Yang kedua, kesamaan morfologi, yaitu mengelompokkan berdasarkan kesamaan struktur fisik dan bentuk organisme. Yang ketiga, fisiologis dan perilaku, yaitu mengelompokkan berdasarkan fungsi fisiologis, seperti cara organisme bernafas, memproses makanan, atau perilaku mereka. Yang keempat, filogeni, yaitu menggunakan hubungan evolusioner untuk mengelompokkan organisme seperti berdasarkan garis keturunan dan evolusi yang saling terkait. Yang kelima, genetika molekuler, yaitu penggunaan informasi genetik dan DNA untuk mengklasifikasikan organisme, seperti analisis filogenetik berdasarkan urutan DNA atau RNA. Poin yang terakhir yaitu ciri-ciri umum dalam klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Ada beberapa poin. Yang pertama, struktur sel, yaitu prokariotik atau tanpa inti sel. Yang kedua, sifat selulet, yaitu monera, organisme sel tunggal. Yang ketiga, pola nutrisi, yaitu monera. Yang keempat, dinding sel, yaitu monera, tidak ada dinding sel yang khas. Protista dapat memiliki dinding sel tersebut dari kitin. Yang kelima yaitu gerak dan mobilitas, yaitu monera biasanya tidak bergerak. Protista beberapa memiliki flagea, silia, atau struktur lain yang bergerak. Baiklah, hanya ini penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.